Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama semakin menambah keyakinan kita terhadap Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harapannya adalah agar kita terbiasa berperilaku saling tolong menolong sebagai wujud dari rasa iman kita kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengkategorikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengkaitkan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pokok pembahasan kita kali ini yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua adalah dalil, yang ketiga adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul, kemudian contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah, kemudian yang keempat adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah iman kepada Rasul Allah. Kita tahu bahwasanya iman adalah yakin atau percaya. Sedangkan iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalil yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada Rasul Allah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136.
Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, yang pertama adalah sifat wajib yang terdiri dari sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua adalah sifat mustahil, yaitu kizib, khianat, kitman, dan balada. Adapun sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz, yaitu al-a'rad al-basyariyah atau al-ardul basyariyah, yang memiliki arti bahwasanya Nabi atau Rasul memiliki kebiasaan atau sifat-sifat layaknya manusia pada umumnya. Adapun perilaku yang mencerminkan bukti iman kepada para rasul, yang pertama adalah gemar memberikan pertolongan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah dermawan atau suka berbagi. Yang ketiga, jujur dalam segala perbuatan. Yang keempat, gemar membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tidak mengingkari janji. Yang keenam, melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh para rasul. Yang ketujuh, meneladani perilaku mulia Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, selalu taat beribadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian contoh perilaku yang mencerminkan bukti keimanan terhadap Rasul Allah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari iman kepada Rasul Allah, yang pertama adalah mempercayai semua risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan sekaligus mengamalkannya. Yang kedua, menempatkan diri Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan tentang besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, berupa diutusnya Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasul untuk membimbing manusia, terutama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tumbuhnya rasa cinta dan ta'zim atas perjuangan Rasul dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, dapat mengambil pelajaran dari kisah teladan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dapat mengetahui perkembangan sejarah umat manusia dan membuktikan bahwa Islam adalah agama terakhir dan paling sempurna. Karena Islam diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki tujuan untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita bertambah semakin yakin terhadap keimanan kita terhadap Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian sebagai wujud rasa iman kita kepada para rasul, kita berusaha untuk mengikuti perilaku yang telah dicontohkan oleh para rasul. Di antaranya adalah gemar memberikan pertolongan terhadap orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton atau yang telah menyimak pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.